Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Najril Jaya Supriyatman dengan NIM 240 3040 168. Di sini kami dari kelompok 2 mengambil ataupun menjalin kerjasama dengan mitra Shadow Store, yang dimana Shadow Store merupakan salah satu UMKM yang fokus untuk penjualan jasa top up game dan aplikasi premium. Di sini, Shadow Store memiliki beberapa masalah sebelumnya, yaitu masih menggunakan WhatsApp untuk penjualan, kemudian untuk menampilkan produk-produk, dan lain sebagainya. Artinya masih dengan cara konvensional, dan harus dilakukan secara berulang kali ketika ada customer yang ingin membeli voucher ataupun ingin membeli top up gamenya, seperti itu. Nah, di sini kami memiliki sebuah inovasi untuk membuatkan website e-commerce yang dimana terintegrasi dengan WhatsApp. Ini untuk tampilan websitenya yang dimana menggunakan teknologi yang pertama dari prod-nya sendiri menggunakan React, kemudian untuk database yang menggunakan Supabase, kemudian untuk backend-nya menggunakan JavaScript. Di sini ada beberapa section, ada top up, leaderboard, joki, artikel, kemudian ada aplikasi premium. Kita mulai dari bagian hero section. Kemudian di sini ada beberapa berita-berita, ada game populer, kemudian ada bagian top up. Di sini bagian top up-nya langsung terintegrasi dengan WhatsApp, jadi ketika pemesanan langsung terhubung ke WhatsApp. Kemudian untuk bagian-bagian dari codingan itu sendiri akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Lalu semuanya saya akan menjelaskan tentang struktur front-end dari Shadow Store. Pertama, mari kita lihat file utama, yaitu page.tsx yang ada di folder app. File ini adalah jantung dari halaman utama website kami. Di sini kami mengimport semua komponen yang dibutuhkan untuk membangun halaman Shadow Store. Jadi bayangkan seperti ini, page.tsx ini seperti kerangka rumah dan komponen-komponen yang kami import adalah ruang-ruangannya. Komponen-komponen yang kami gunakan antara lain yaitu ada header untuk navigasi di bagian atas, hero untuk banner utama yang menarik perhatian pengunjung, game selection untuk menampilkan pilihan game yang tersedia, popular games untuk showcase game-game favorit, joki section khusus untuk layanan joki gaming, payment method untuk pilihan pembayaran, leaderboard untuk papan peringkat pemain, artikel section untuk konten artikel, testimoni section untuk review dari pelanggan, contact section untuk informasi kontak, dan footer bagian bawah. Yang menarik, kami menggunakan React Context melalui use admin untuk mengelola state global aplikasi, jadi data bisa diakses dari komponen kemana saja tanpa props drilling yang ribet. Kedua, kami juga menggunakan UI komponen dari setCN atau UI yang sudah reusable dan responsif. Jadi tombol input field, card, dialog semuanya sudah kami buat sekali dan bisa dipakai berulang kali di seluruh aplikasi. Ini membuat development lebih cepat dan konsisten secara desain. Oke, melanjutkan dari sebelumnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari Shadow Store. Fitur yang pertama, yang paling penting adalah event carousel. Nah, coba perhatikan kode di file eventcarousel.tsx ini. File ini adalah komponen yang menampilkan event atau promosi di halaman utama. Yang spesial dari komponen ini adalah auto scroll. Jadi, setiap 4 detik, carousel ini akan berganti otomatis ke slide berikutnya. Kami menggunakan set interval untuk membuat efek ini. Kodenya sederhana tapi efektif. Kami ambil data event dari admin state.event, lalu setiap 4 detik kami panggil fungsi api.scrollNext untuk geser slide. Dan yang penting, saat komponen di unmount, kami clean up intervalnya supaya tidak memory lag. Ini best practice dalam React development. Fitur kedua adalah dynamic account form. Jadi, setiap game punya kebutuhan informasi akun yang berbeda-beda. Contohnya, Mobile Legends butuh user ID,
dan server ID. Free Fire cuma butuh player ID. PUBG butuh karakter ID. Nah, daripada kami hardcode formnya, kami buat sistem yang dinamis. Caranya gimana? Saat user pilih game, aplikasi akan request ke API untuk ambil konfigurasi form game tersebut dari database. Lalu, form akan dirender otomatis sesuai konfigurasi itu. Jadi, kalau besok ada game baru, admin tinggal tambah konfigurasi di database, tidak perlu ubah kode sama sekali. Fitur ketiga adalah payment proof upload. User bisa upload bukti transfer langsung di website. File ini akan tersimpan di Supabase storage dan admin bisa verifikasi pembayaran dengan mudah. Dan yang terakhir, fitur yang keempat, ada popular games section yang menampilkan game-game dengan order terbanyak. Ini sangat membantu user untuk cepat menemukan game yang sedang trending. Perkenalkan, nama saya Yohana Ignacia dengan NIM 24030400051. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang cukup teknis tapi sangat penting, yaitu state management dan API rules. Pertama, tentang admin konteks. Di Shadow Store, kami tidak menggunakan Redux. Sebagai gantinya, kami pakai recontext API yang lebih simpel tapi powerful. File admin context.tsx ini adalah pusat data aplikasi kami. Di sini, kami menyimpan semua data yang dibutuhkan aplikasi, seperti data games, data produk joki, data produk top up, data event, data artikel, dan masih banyak lagi. Saat aplikasi pertama kali dibuka, konteks ini akan fetch semua data dari Supabase. Setelah itu, data tersedia di seluruh aplikasi. Jadi, kalau ada komponen yang butuh data games, tinggal panggil useadmin, kemudian selesai. Tidak perlu fetch ulang. Ini membuat aplikasi lebih cepat dan efisien. Kedua, tentang API routes. Kami menggunakan next.js API routes sebagai backend. Ini adalah endpoint-endpoint yang menghubungkan front-end dengan database Supabase. Sekarang saya akan menjelaskan bagian yang paling fundamental dari Shadow Store, yaitu sisi database. Di sini kami menggunakan Supabase dengan basis PostgreSQL. Pertama, mari kita lihat tabel yang sangat penting, yaitu tabel akun form. Tabel inilah yang menyimpan konfigurasi form dinamis yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk struktur tabelnya terdiri dari beberapa kolom utama, yaitu kolom ID, kolom game ID, kolom servers, dan kolom field. Kolom ID ini berfungsi sebagai primary key atau unique identifier untuk setiap record data. Lalu kolom game ID ini adalah foreign key yang terhubung ke tabel games. Contoh isinya mungkin seperti Arena Breakout, Call of Duty, Crossfire, Delta Force, eFootball, dan seterusnya. Lalu untuk kolom server, ini menggunakan tipe data array untuk menyimpan daftar server. Misalnya untuk mengakomodasikan game seperti Mobile Legends yang punya banyak pilihan server. Dan terakhir, kolom field. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik menurut saya. Tipe datanya adalah JSON-B. JSON-B ini adalah format JSON yang bisa di-query di dalam PostgreSQL. Di kolom inilah kami menyimpan seluruh konfigurasi form field yang berbeda-beda untuk setiap game. Dengan penggunaan struktur JSON-B ini, sistem Shadow Store menjadi sangat fleksibel. Apabila kedepannya akan ada tambahan game baru dengan format data yang berbeda, kami tidak perlu repot merombak struktur database-nya dari awal. Cukup tambahkan saja konfigurasinya. Demikian penjelasan mengenai database sekaligus menutup video presentasi proyek Shadow Store dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang kami bangun. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.